Suara tangisan dari lemari yang dikunci. Karya Kang Ramli, autor. Sebelum saya mulai bercerita, matikan lampu di kamarmu. Kecilkan suara di sekitarmu. Kalau kamu masih bisa bertahan dalam gelap, cerita ini memang sedang menunggumu. Rumah itu sudah kosong hampir 7 tahun ketika keluarganya baru pindah. Lemari besar di kamar paling belakang lantai 2 adalah satu-satunya benda yang ditinggalkan pemilik sebelumnya. Tingginya sampai hampir menyentuh plafon. Lemari besar itu terbuat dari kayu jati tua yang warnanya sudah menghitam karena usia, dengan ukiran bunga yang tampak seperti wajah yang sedang menangis jika dilihat terlalu lama. Pintunya dikunci dengan gembok besi berkarat besar dan kuncinya tidak pernah ditemukan. "Kita buka pakai obeng saja," kata suaminya yang bernama Andi sambil tertawa kecil. "Tidak usah," potong istrinya dengan cepat yang bernama Maya. "Biar saja, nanti kalau perlu dibuka kita panggil tukang." Anak mereka yang berusia 8 tahun yang bernama Rafa, hanya dia menatap lemari itu dengan mata besar. Dia tidak bilang apa-apa, tapi sejak hari pertama tidur di kamar itu, dia selalu meminta lampu meja dibiarkan menyala. Malam ketiga, suara itu mulai terdengar. Pertama, hanya seperti isakan kecil, seperti seseorang menahan tangis di balik tumpukan kain. Andi mengira itu angin yang masuk lewat celah jendela. Lalu Maya pun bilang, "Mungkin saja tikus." Rafa tidak bisa berkomentar. Ia hanya menarik selimut sampai menutupi kepalanya. Malam kelima, isakan tangis itu berubah menjadi tangisan yang lebih jelas. Suara itu bukan tangisan bayi, bukan pula tangisan anak kecil biasa. Suara tangisan itu lebih seperti orang dewasa yang sudah sangat lelah untuk menangis, yang sudah menangis bertahun-tahun sampai suaranya pecah dan serak, tapi tetap tidak bisa berhenti. Suara tangisan itu selalu datang tepat pukul 2:17 setiap malam. Selalu tepat, tak pernah terlambat, dan suara tangisan itu selalu terdengar dari dalam lemari. Andi akhirnya membuka ponselnya, lalu ia merekam suara itu pada malam ke-7, ketika diputar ulang di ruang tamu saat siang hari. Suara tangisan itu terdengar lebih mengerikan lagi, karena jelas sekali ada kata-kata yang terucap di antara isakan. "Kunci, tolong buka kuncinya, aku ada di sini dan masih di sini." Maya langsung menutup mulutnya dengan kedua tangan. Rafa hanya menatap ponsel itu tanpa berkedip. Malam berikutnya, mereka pindah sementara ke kamar tamu di lantai bawah. Tapi suara itu tetap terdengar lebih keras dan lebih dekat. Seakan-akan lemari itu tidak lagi diam di lantai atas, melainkan sudah turun dan berdiri tepat di belakang pintu kamar mereka. Pagi harinya, Andi memutuskan untuk membongkar lemari itu. Ia membawa gergaji listrik, palu besar, dan 2 orang tukang yang katanya tidak takut hantu dan tidak takut apa-apa. Ketika gergaji pertama menyentuh pintu lemari, semua alat listrik di rumah tiba-tiba mati bersamaan. Mulai dari lampu, kipas, kamera ponsel yang sedang merekam, semuanya mendadak mati dan gelap dalam sekejap. Dalam kegelapan itu, mereka mendengar suara yang baru. Suara itu bukan suara tangisan, melainkan ketukan pelan dari arah dalam lemari. Tok, 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 lalu berhenti. Tak lama terdengar lagi. Tok, tok, tok. Tukang yang lebih muda langsung lari terbirit-birit keluar rumah sambil menangis dengan kencang. Yang satunya lagi hanya bisa berdiri membatu, tak bergerak sama sekali. Tangannya masih memegang gergaji yang sudah mati. Wajahnya terlihat pucat seperti kain kafan. Andi dengan tangan gemetar akhirnya memegang gembok berkarat itu. Ia tidak tahu kenapa, saat jarinya menyentuh gembok, ia merasakan sesuatu yang sangat dingin
dan merayap masuk ke dalam tulang-tulangnya. Di saat yang sama, dari dalam lemari terdengar suara perempuan yang sangat dekat, seolah mulutnya menempel di balik kayu. "Jangan dibuka kalau kamu tidak mau seperti aku." Suara itu terdengar sangat lembut, bahkan terlalu lembut. Suara itu seperti bisikan ibu yang sedang menidurkan anaknya, tapi penuh kelelahan yang sangat mengerikan. Andi segera mundur dan mereka bertiga akhirnya lari dari kamar itu. Malam itu mereka tidak tidur di rumah. Keesokan paginya, ketika mereka kembali dengan niat membakar lemari, pintu lemari itu sudah terbuka lebar. Gemboknya masih mengunci dengan rapi, tapi gembok itu sudah tergeletak di lantai tepat di depan lemari, seperti seseorang yang meletakkannya dengan sengaja. Di dalam lemari kosong, tak ada apa-apa, namun hanya ada satu benda. Benda itu berupa sehelai kain kafan kecil yang sudah menguning, berukuran sebesar tubuh anak perempuan umur 7 atau 8 tahun. Di sudut kain itu terlihat ada noda darah yang sudah mengering dan tertulis tulisan tangan. "Aku sudah lama menunggu kalian untuk menggantikan aku." Sejak malam itu, seluruh anggota keluarganya tidak ada yang mau tinggal di rumah tersebut lagi. Tapi, kalau kalian melewati rumah itu saat tengah malam, kalian yang tinggal di gang masih bisa mendengarkan suara tangisan tersebut. Tangisan yang sangat pelan, serak, dan putus asa. Suara itu seperti terdengar tepat pukul 2:17 malam. Dari arah rumah yang sekarang gelap gulita tak berpenghuni, dari arah lantai 2. Tamat.